Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di malam hari ini dari Markus 11 ayat 25 sampai 26. Tema yang akan kita angkat adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca dulu di dalam Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Saya akan baca. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan. Dalam ayat ini, Tuhan kita Yesus mengajarkan kepada kita dan para murid pada waktu itu, dan juga kepada kita pada saat ini, bahwa doa yang sejati dan doa yang didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dari hati kita. Bagaimana suasana hati kita dan ada apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang menjadi esensinya. Bagaimana sikap hati kita kepada saudara-saudara kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Kita akan belajar beberapa kebenaran tentang doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa doa kita berkenan di hadapan Tuhan? Saya garis bawahi tadi bahwa doa yang berkenan tidak bisa dipisahkan dari sikap hati kita. Itu yang akan kita renungkan. Nah, yang pertama, kebenaran yang pertama, doa yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah doa yang keluar dari hati yang suci. Itu yang pertama. Dari hati yang suci. Berarti banyak beberapa orang berdoa hanya sebuah ritual agama, sebuah ucapan-ucapan kosong, sebuah kalimat-kalimat yang indah, tetapi nilainya kosong. Banyak orang berdoa dan Yesus pernah mengkritisi orang-orang Farisi yang berdoa di pinggir-pinggir jalan dengan doa yang begitu indah dan luar biasa, tetapi esensinya kosong. Apa maksudnya? Yaitu hati mereka itu tidak suci. Hati mereka penuh dengan kekotoran, pikiran mereka penuh dengan kejahatan. Sehingga doa mereka hanya sebuah ritual yang bisa dikatakan tidak bermakna dan bernilai di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang keluar dari hati yang suci. Ayat 25a di dalam Markus 11:25, dan jika kamu berdiri katanya untuk berdoa, ada dia kasih gambaran sana, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Dia kasih gambaran, mungkin ada sesuatu yang buat kita kecewa, ada sesuatu yang buat kita merasa tidak enak. Tetapi kita menyimpan itu di dalam hati kita dan pikiran kita. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Dan saya yakin dan percaya doa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan Yesus secara langsung menghubungkan doa dengan kondisi hati kita. Bukan sekedar dalam posisi tubuh kita, atau panjangnya doa kita, atau di mana kita berdoa. Tetapi dia ingin mengajarkan kita dan menegaskan kepada kita bahwa doa dan ibadah kita yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan harus dimulai dari hati yang suci dan teruji. Hati yang benar, hati yang kudus. Dan yang memahami kebenaran hati dan pikiran saudara yang suci dan tulus adalah Anda dan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa saudara sedang berbohong dalam berdoa, atau saudara sedang melakukan ritual, saudara sadar. Hanya terkadang manusia tidak mau mengakui karena merasa malu dan tidak siap. Mazmur 66 ayat 18 dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarku. Itu pemazmur berkata. Jadi kalau ada niat jahat di dalam hatimu, tentu doa saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hati saudara tidak suci dan kudus. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan itu dan didengar Tuhan itu adalah doa dari hati kita yang murni dan kudus. Doa yang tidak ada niat jahat. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan.
keluar dari hati yang suci. Bukan hanya keluar dari mulut yang indah dengan kalimat-kalimat yang luar biasa dan enak didengar. Tidak, saudara. Tapi doa yang didengar itu adalah doa yang keluar dari hati yang suci dan pikiran yang suci. Dan tentunya sedikit niat jahat pun tidak ada. Itu doa yang didengar. Itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi adalah doa yang keluar dari hati yang suci. Yang kedua, doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang didahului untuk rela mengampuni sesama. Jadi ada satu relasi kita dengan Allah Bapa. Artinya kita harus rela mengampuni sesama kita supaya ada kelancaran hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita merujuk dan melihat di sini di dalam Markus ini, kata ampuni itu di dalam bahasa aslinya itu adalah apiemi. Apa artinya? Melepaskan. Kita harus melepaskan. Di dalam bahasa asli dikatakan apiemi, melepaskan, membiarkan pergi atau membatalkan hutang. Jadi memberi pengampunan bukan sekedar perasaan semata, tetapi ini adalah keputusan rohani yang sungguh-sungguh dari hati kita kepada orang lain. Lepaskan, batalkan, dan selesaikan. Jadi kata ampunilah adalah apiemi. Tetapi kalau kita merujuk juga kata barang sesuatu ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang terlalu kecil untuk tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ampuni saja. Lepaskan, biarkan itu pergi, dan batalkan. Selesai. Teteleste. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dia berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jelas sekali, saudaraku. Jadi kita yang menerima anugerah pengampunan Tuhan Yesus dipanggil kita untuk mengampuni supaya kita, doa kita tidak terhalang dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita rela mengampuni saudara orang yang bersalah kepada kita. Inilah doa yang berkenan supaya ada relasi hubungan, supaya tidak ada lagi yang memisahkan kita antara Tuhan dan kita. Karena di dalam perjanjian lama bahwa yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa kita apa? Ketidakrelaan kita mengampuni. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama tadi doa yang dikehendaki atau didengar, ya. Saya katakan sekali lagi, doa yang berkenan di hadapan Tuhan, doa yang keluar dari hati yang suci. Pastikan hatimu suci dan kudus. Yang kedua, doa yang rela mengampuni. Apa itu kata kerelaan tadi? Apiemi, melepaskan, membiarkan pergi, membatalkan semua. Selesai. Nah, yang ketiga, doa yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah doa yang tidak menolak seandainya orang meminta ampun kesalahannya kepada kita. Ampuni saja. Markus 11 ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga pun tidak mengampuni kesalahan. Supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu, maka ampunilah kesalahan saudaramu. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan, nah ya saya katakan tadi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan apa yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saya jelas sekali, seandainya di dalam hati kita tidak ada kerelaan mengampuni, seandainya di dalam hati kita tidak mau mengampuni saat orang datang meminta ampun sama kita, tentu saudara tidak akan didengar doanya. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita. Marilah kita menjaga relasi dan hubungan kita yang baik dengan Allah Bapa di surga.
Seperti pipa air yang tersumbat tidak bisa mengalirkan air. Bukan karena sumbernya kering, tetapi karena ada kotoran atau juga mungkin sampah yang menghalangi sehingga tidak mengalir. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak mengampuni, menghalangi pipa air dari segala kotoran dosa sehingga anugerah Allah Bapa yang begitu luar biasa tidak mengalir di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Ada 3 hal supaya doa Anda dan saya dikehendaki oleh Tuhan, atau doa saudara berkenan di hadapan Tuhan, lahir dari hati yang suci, lahir dari mengampuni kesalahan orang lain, dan lahir daripada kerelaan memberi pengampunan. Amin.